Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23, Hanya Karena Cemburu dan Iri Hati. Ferdo kini menahan tubuh Melina yang hampir saja jatuh bebas dari tangga karena kehilangan keseimbangan. Apa ini? Dia memelukku? Melina tersadar berada dalam pelukan saat mendengar detak jantung Ferdo yang berpacu cepat. Hayo ngapain? Tiba-tiba suara Abner terdengar, membuat kedua orang itu saling memisahkan diri. Jangan sembarang mengada-ada bocil. Ketus Ferdo kembali melangkahkan kakinya. Ini buktinya. Dengan santai Abner si bungsu itu memperlihatkan hasil jepretannya barusan. Mati aku. Bisa kena pecat nih. Batin Melina. Lagi Abner membuatnya mati kutu. Hapus. Ferdo berusaha mengejar bocah itu, namun sia-sia. Abner sudah tiba di ruang makan. Melina kembali mematung. Sungguh memalukan jika Bu Bos melihat pose itu, pikirnya. Ferdo kembali menghadapkan wajahnya pada Melina. Ayo, tunggu apa lagi? Maaf, sepertinya aku tidak bisa makan malam ini. Melina mulai gelisah. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Dengan terpaksa, Melina mengikuti ajakan Ferdo. Fer, siapa dia? Pacar kamu? Tanya Papa dengan wajah datar. Di ruang makan juga ada ibunya Nagea. Bukan, Pak. Ferdo menjawab singkat, lalu memberi sorotan mata tajam ke arah Abner si remaja usil itu. Dia pegawai baru di butik, Pak. Jawab Mama Fema, dan Papa hanya mengangguk. Jerry menghubungi ponsel Mama. Iya, jawab Fema, tak bersemangat. Ma, aku belum menemukan istriku. Bagaimana ini, Ma? Jerry bertanya dari ujung sana dengan nada bergetar, karena menangis. Jangan menangis, dan pulanglah saat sudah menemukan menantu Mama. Fema mematikan ponselnya secara sepihak. Tiba-tiba ia sangat ingin menangis. Kini, air matanya pun sudah keluar dari tempatnya. Maafkan aku, kalian makanlah, aku tidak bisa makan saat ini. Ia pun beranjak dari duduknya. Sayang. Juan memanggil dan siap menyusul istrinya. Maaf, biar saya yang mendatanginya. Silahkan kalian makan tanpa kami. Ibunya Nagea membuka suara. Kini Melina tidak lagi mengkhawatirkan akan perasaan gugupnya, terganti dengan perasaan bingung. Karena tidak tahu masalah apa yang tengah dihadapi oleh keluarga ini. Silahkan makan, Papa juga sangat lapar. Papa harus makan banyak agar punya tenaga untuk menghajar seseorang. Juan mulai menyantap makanannya. Pa, ada apa dengan Mama? Tanya Marsaku, basi. Nanti saja kita tahu ada apa. Makanlah dulu sayang. Oke, Pa, jawab Marsaku. Jari Barata sedang berada di apartemen milik Nagea, sambil berharap istrinya itu akan muncul di sana. Pikirannya terus disibukkan dengan memikirkan keberadaan istrinya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menampilkan nama kontak David, teman baik Jerry yang adalah seorang detektif. Dengan malas Jerry menjawab panggilan itu. Jerry, sepertinya aku menemukan adik perempuanmu. Apa? Maksudmu David, adikku, sudah kembali? Ya, adikmu yang kau minta aku cari keberadaannya. Tanya David, ingin memperjelas pendengarannya. Iya Fit, adik perempuanku baru saja pulang. Jawab Jerry,
dengan nada lemas, sebab dia masih bingung akan keberadaan Nagea. Apa kau yakin dia adikmu? Bisa saja itu orang lain, bro. Apa? Jerry menegang. Begini, tadinya aku harus merahasiakan ini. Seorang gadis menemui Ki dan memintaku melakukan penyelidikan rahasia. Dari bukti-bukti yang dia punya, semuanya menunjukkan bahwa dia adalah Marsha. Dia juga bilang bahwa dirinya adalah Marsha. Dia memang menyerahkan foto seorang gadis dan mengatakan bahwa gadis itu berada di kediaman Barata sebagai Marsha. Dan menurut perkembangan penyelidikan kami, adikmu dalam bahaya saat ini. Kami tidak bisa menghubunginya. Aku dan rekanku akan bergerak mencarinya. Kalau begitu, kirimkan semua titik tempat tujuanmu. Aku akan meluncur. Jerry lalu menghubungi Ferdo, menanyakan keberadaan Marshaku. Apa? Bicaralah. Ferdo hanya berbicara malas. Jujur saja, setelah peristiwa pemukulan terhadap kakaknya waktu itu, belum ada kata baikan di antara mereka. Meskipun mereka sering tak sengaja harus bicara. Apa Marsha ada di rumah? Sepertinya ada. Kenapa? Carilah istrimu. Jangan dulu memusingkan Marsha. Kalau tidak, kau tidak akan pulang. Fer, dengar, bisa saja dia bukan Marsha. Apa maksudmu? Jangan asal bicara. Melina membuka pintu, hingga tak sadar Ferdo menjauhkan ponsel dari telinganya. Gadis itu masuk ke kamar Ferdo tanpa dipersilahkan. Aku ingin bertanya, apa ini benar foto Marsha? Melina memperlihatkan foto jadul Vania yang sudah ia jepret di ponselnya. Iya, benar, itu Marsha. Kau masuk ke kamarku hanya untuk menanyakan itu. Modus ya. Begini, maaf jika aku lancang, tapi aku mengenal gadis di foto ini. Dia adalah sahabatku, Vania. Dek, Jerry, dari kejauhan mendengar penjelasan Melina tentang Marsha, dengan jari mengeras membentuk sebuah genggaman. Apa maksudmu? Ini Marsha, bukan Vania. Mungkin saja mereka terlihat mirip. Ferdo berusaha meluruskan kesalahpahaman Melina. Tidak, itu Vania. Aku yakin Vania seperti ini saat pertama kali ia pindah ke kampungku. Jelas Melina, dengan wajah serius. Benarkah? Kapan itu? Ferdo bertanya, asal. Saat aku kelas 5 set, itu 13 tahun yang lalu. Kalau begitu, bawa aku bertemu dengannya. Ferdo bergegas untuk bersiap. Sial, jadi gadis itu penipu? Jerry menyesali kebaikan yang sudah ia lakukan kepada Marsha palsu itu. Ketika mendapatkan beberapa titik tempat berbeda dari sahabatnya, David, Jerry langsung mengirimnya kepada Ferdo. Nagea sayang, dimanapun kau saat ini, aku berjanji akan menemukanmu dan pulang denganku. Maaf karena aku harus menjemput adik perempuanku terlebih dahulu. Jerry pun melangkah keluar dari sana dengan langkah tergesa. Aku ikut. Melina berlari menyusul Ferdo yang berlari menuju mobilnya. Hei, jangan ikut. Bisa saja kita akan bertemu bahaya. Kamu mengkhawatirkan aku? Tanya Melina dengan tatapan malu-malu. Melina, kau. Keduanya kini berada di dalam mobil. Ferdo membuka grup obrolan di ponselnya dan menjelaskan misi penyelamatan Marsha kepada sahabat-sahabatnya. Tentu saja Jerry sudah memberitahukan tentang Marsha padanya. Oke bro, kami meluncur. Ketiga sahabat Ferdo, termasuk Ethan, bergegas menuju tempat yang dimaksud. Akan tetapi, ketiganya tidak tahu tentang Marsha yang adalah Vania. Melina, saat bertemu Ethan,
tolong bersikaplah biasa saja. Jangan berlebihan. Ferdo memperingatih. Marsa menoleh ke wajah Ferdo yang sedang menyetir. Apa dia cemburu? Bawa dia masuk. Suara tegas dan lantang seseorang menginstruksi. Saat mendengar beberapa orang menyeret seorang memasuki ruangan gelap di mana Nagea berada. Akhirnya aku akan bertemu bajingan ini, batin Vania. Beberapa waktu sebelumnya, setelah detektif yang bernama David mengabarkan tentang orang-orang yang terlibat dengan Marsa palsu, Vania nekat mendatangi mereka dan diawasi oleh para detektif tentunya. Namun, tak disangka para komplotan berhasil menangkap Vania lebih dulu dan membawanya ke tempat paling rahasia sesuai dengan perintah Leo. Siapa lagi yang menjadi tawanan kali ini? Nagea bertanya dalam hati, mengetahui ada seseorang lagi yang mereka bawa ke hadapan Leo. Nyalakan lampunya, perintah Leo, dan ruangan gelap itu berubah menjadi terang. Kak Nagea. Vania refleks memanggil nama Nagea begitu melihat Nagea juga berada di sana menjadi sandera. Nagea menampakkan wajah bingungnya dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa gadis ini mengenalnya? Ya, bahkan mereka belum sempat berkenalan di malam pesta hari jadi Mama Fema. Hai, Marsa. Pria yang bernama Leo itu menyebut nama Marsa dengan nada menyeramkan, membuat Nagea terkejut juga bergidik ngeri. Oh, aku harus memanggilmu apa, gadis kecil, Marsa, atau Vania? Leo mendekati Vania lalu menyentuh rambutnya yang terurai. Hahaha, ternyata kau ingin menipuku dengan mengubah warna rambutmu? Tidak buruk, kau terlihat semakin cantik. Aku tidak menyangka adik Jerry Barata akan tumbuh menjadi gadis cantik seperti ini. Selain cantik, kau juga pemberani dan juga nekat ya. Ahak. Vania meringis saat Leo tiba-tiba menarik rambutnya. Marsa, jadi. Nagea mulai memahami akan situasi. Kenapa kau datang ke kota ini? Kenapa kau beraninya meninggalkan pria tua yang telah merawatmu selama 13 tahun? Kini ia membentak Vania. Leo, kumohon jangan apa-apakan gadis itu, apa kau mau mati di tangan kakaknya? Nagea memperingati pria itu. Shoot, stop, Nagea, diamlah, jangan ikut campur atau aku akan semakin menyakitinya. Leo memberi ancaman. Kenapa? Kenapa kau tega memisahkan aku dari keluargaku? Apa masalahmu sebenarnya? Vania bersuara. Gadis itu menampakkan wajah datar dan berkata dengan nada tenang. Tidak ada kemarahan ataupun penekanan pada kalimat yang dia ucapkan. Baik, sepertinya kau sangat penasaran akan hal itu. Aku beritahukan padamu. Semua ini karena aku membenci kakak kesayanganmu itu. Sejak dulu, dia selalu merebut kesempatan yang harusnya aku raih. Bahkan gadis yang aku sukai juga menyukai dia, si Jerry Barata brengsek itu. Pada masa SMA dulu, Jerry dan Leo selalu menjadi saingan berat dalam bidang bela diri karate. Suatu ketika, saat berlatih untuk ikut kompetisi, tak sengaja Leo cedera dan gagal mengikuti kompetisi. Waktu itu ia menganggap Jerry dengan sengaja telah mencelakainya. Dari situlah rasa tak sukanya pada Jerry kian bertambah. Apalagi ketika Jerry berhasil meraih kemenangan pada kompetisi tersebut, yang membuat dirinya kian dipuja, disanjung dan disukai oleh banyak orang. Termasuk Nagea yang digilai oleh Leo yang ternyata sangat menyukai Jerry. Maka semakin memuncak pula rasa tak senangnya pada Jerry Barata. Vania tersenyum menyeringai meremehkan Leo. Aku pikir, masalah besar ternyata hanya karena perasaan cemburu dan iri hati.
Diam. Leo menginterupsi. Lalu kenapa tidak mengajaknya bertarung? Kenapa malah mengorbankan aku? Ataukah kau seorang pengecut? Vania terus saja berbicara tanpa rasa takut. Leo menamparkan Vania dengan tak berperasaan, hingga noda darah keluar dari hidung gadis itu. Cih, sekarang aku sangat percaya, kau adalah pria pengecut. Kau hanya berani mengancam. Kau tidak berani menghadapi kakakku. Diam. Leo kembali menginterupsi. Apa katamu? Meledakkan kepala kakakku. Cih, aku yakin kau tidak seberani itu. Diam, aku bilang diam, atau kalian berdua akan mati sekarang juga. Leo kembali mengancam. Mati? Hah, kenapa kau tidak membunuhku sejak dulu jika berani menghilangkan nyawa seseorang? Kau malah meminta paman gila itu menyakiti tubuhku. Cepat bunuh aku sekarang atau kau menyesal telah menundanya. Vania berbicara tanpa emosi apapun. Oh, jadi paman itu telah menyiksamu. Aku jadi penasaran penyiksaan yang bagaimana yang kau dapatkan darinya. Kemudian Leo mengiris pakaian yang dikenakan Vania untuk menuntaskan rasa penasarannya. Beraninya kau merusak pakaianku? Suara Vania berubah menjadi lantang. Hahaha, Leo tertawa puas saat melihat punggung belakang Vania yang terdapat banyak bekas luka menganga tanpa jahitan. Nagea tak kalah terkejut saat mengetahui kenyataan itu. Ia pun kembali mengingat akan sikap kasar Jerry padanya selama ini. Ternyata, kekerasan fisik yang kuterima dari Kak Jerry tidak ada apa-apanya dibanding yang dialami oleh Marsha. Batinnya, ya, hal inilah yang membuat Vania tidak berani mengenakan pakaian kurang bahan. Termasuk lengan kanannya, bagian yang gampang terekspose satu itu yang selalu ia jaga. Bekas lepuhan luka bakar dan luka menganga tampak mengerikan terdapat di lengannya itu. Membuatnya insecure alias tidak percaya diri. Dan orang yang mengetahui adanya bekas luka itu adalah Melina dan paman gila yang mengurusnya selama ini. Melina selalu menjaga kerahasiaan tentang kekurangan fisik Vania. Aku penasaran, pria seperti apa yang akan mau menikahimu setelah tahu kenyataan ini Marsha? Leo lagi tertawa puas. Dasar pria sakit jiwa. Nagea yang sedari tadi hanya diam, kini kembali bersuara. Kau tidak waras Leo. Buat wanita ini tertidur, dia mengganggu. Leo menginstruksikan rekannya untuk membius Nagea. Nagea pun terbius oleh sesuatu yang disuntikkan ke tubuhnya. Hei, Marsha, percuma kau hidup jika seperti ini. Lebih baik kita biarkan Marsha palsu itu mengambil alih dirimu selamanya. Aku ingin menyaksikan kebodohan kakakmu lebih lama lagi. Dia adalah seorang yang sangat pintar. Tapi, ternyata dia tidak bisa membedakan mana adiknya dan mana yang bukan. Silahkan kau saksikan itu dari surga, Marsha. Adakah pesan terakhir? Leo kembali menampilkan senyum jahat di ujung kalimatnya. Ethan dan kedua sahabatnya mengendarai mobil yang sama. Hei Den, siapa gadis cantik yang bersama Ferdo itu? Aku sangat penasaran. Tomi Okushima bertanya dengan wajah penasaran. Ya, tadi mereka sempat bertemu Ferdo dan Melina di salah satu titik tempat target. Walaupun tidak menemukan apa-apa, kenapa kau bertanya padaku? Bukankah kau suka perempuan cantik, kau tidak tertarik? Memang, semua orang tahu, ralat, para sahabatnya tahu bahwa Ethan menyukai perempuan cantik. Teman wanita yang sering menjadi gandengannya pun pastilah mereka yang cantik maksimal rupanya. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan hatinya,
tak pernah sekalipun pria itu memiliki pacar. Padahal, banyak dari lingkungan para artis dan yang berasal dari relasi bisnisnya yang siap mengantri untuk menjadi pendamping seorang Ethan L. Yared. Sederhana saja, tekadnya adalah menunggu seorang Marsha Agatha yang adalah cinta pertamanya. Aku tidak tertarik padanya, dia adalah salah satu penggemarku. Ethan menjawab sekenanya, sambil terus fokus menyetir. Keinginan terakhirku, tolong tutup tubuhku dengan benar. Aku tidak ingin ada orang lain lagi yang melihat bekas luka ini. Pinjamkan aku jaketmu. Kau harus bertanggung jawab karena telah merusak bajuku. Oh, jadi kau malah memikirkan penampilanmu bahkan menjelang kematianmu? Tenang, bekas luka mengerikan ini tidak akan terlihat jika tidak ada yang menyibak pakaianmu. Aku hanya mengguntingnya sedikit. Pintu terbuka tiba-tiba, seketika itu pula lampu kembali dimatikan, hanya menyisakan satu lampu yang menyala di atas Nagea. Posisi Marsha saat ini, duduk di kursi dalam kegelapan dan kedua tangannya diikat tali. Nagea, rasanya sulit mempercayai apa yang dilihatnya ini. Begitu menggebrak pintu, orang pertama yang dilihatnya bukanlah Marsha, melainkan Nagea, istrinya. Nagea tak bergeming sama sekali, karena masih dalam pengaruh obat bius. Tak ingin banyak membuang waktu, Jerry berlari ke arahnya. Namun, Jerry terjatuh. Sesuatu menghantam punggung belakangnya dengan sangat kuat. Jerry tak tahu siapa yang memukulnya. Karena tempat ini gelap, satu-satunya cahaya kecil hanya menyoroti Nagea yang tertidur dalam posisi duduk. Dengan kedua tangannya masih diikat ke belakang. Belum sempat berdiri, hantaman kembali ia terima, dan kali ini tepat mengenai bagian kepalanya. Kak Jer, terdengar suara seseorang memanggil. Jerry sangat sadar ini bukanlah suara istrinya, itu artinya pasti suara Marsha. Kak Jer, kini terdengar tangisan Marsha. Jangan memukul kakakku. Jerry memang menguasai ilmu bela diri dengan baik, tapi itu bukanlah ilmu hitam. Di saat lawan menyerangnya dalam kegelapan, tentu saja ia tak dapat melihat. Belum lagi rasa sakit yang ada di kepalanya akibat hantaman keras itu. Jika saja tidak mengingat akan Nagea dan Marsha, Jerry pasti sudah pasrah. Ia tidak memperdulikan siapa yang menyerangnya. Dengan sisa-sisa tenaganya ia menghampiri Nagea. Nagea, kenapa kamu seperti ini sayang? Bangun. Lampu kembali dinyalakan. Ternyata kau lebih memilih istrimu daripada adikmu ini, Jerry Barata. Leo, jadi ini ulahmu, kau yang menyebabkan kekacauan dalam hidupku. Jerry benar-benar tak menyangka bahwa ternyata Leo menyimpan dendam padanya sejauh ini. Jerry lalu menarik napasnya dalam. Jadi apa maumu sekarang? Setelah mengacaukan hidupku, apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin kau terlihat susah. Kau pilih saja Jerry, istrimu itu atau adikmu ini, siapa yang kau relakan? Pilihan apa itu? Kau pikir aku akan melepaskan salah satunya? Jangan bergerak. Angkat tangan. Polisi akhirnya tiba juga walaupun hampir terlambat. Beberapa detik kemudian muncul pula Melina dan 4 sahabat itu. Vania, Melina berlari ke arah sahabatnya yang sedang dalam keadaan terancam. Ia bahkan tidak bisa melihat bahaya yang begitu nyata di depannya. Vania. Ethan tak kalah terkaget mengetahui Vania berada di tempat menakutkan ini. Ethan, gadis itu sangat cantik. Bisik Tommy yang benar-benar tidak bisa membaca situasi genting, sempat-sempatnya memuji Vania. Dor, tetap diam di tempat, tidak ada yang boleh bergerak.
Polisi memberi peringatan. Melina pun berhenti. Ais, dasar gadis ceroboh. Dumel Ferdo merasa gregetan pada Melina. Tiba-tiba, lampu dimatikan. Nyalakan lampunya, perintah detektif dengan suara lantang. Dengan segera Adnaf, sahabat Ferdo itu mencari saklar. 5 detik kemudian, lampu kembali menyala, namun Marsha, Jerry panik karena adik perempuannya itu kini berada di dekatnya dalam keadaan berdarah. Sebuah pisau telah tertikam di perutnya. Atas insiden itu, maka terjadilah aksi tembak dan pukul-memukul antara pasukan Leo yang tidak seberapa banyak dan pasukan polisi yang kian bertambah. Ketiga sahabat Ferdo itu pun ikut turun tangan mengikuti pergerakan Ferdo. Pada akhirnya, Lu dan anak buahnya itu berhasil dilumpuhkan dan kini mereka digiring ke kantor polisi. Jerry mengelus wajah Marsha yang kini sedang menatapnya dengan tersenyum. Melina dan yang lain pun ikut mendekat. Kak, SSU, jangan bicara apapun. Marsha, kita akan ke rumah sakit, oke? Marsha, kenapa Vania jadi Marsha? Ethan bertanya dalam keheningan. Ia menatap lurus gadis yang selalu menguasai hati dan pikirannya itu. Tidak ada jawaban. Yang pasti adalah Vania yang dia sukai itu ternyata adalah Marsha. Tapi bukan itu yang terpenting sekarang, karena Marsha sedang sekarat. Kini mereka dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang kuat ya, ayo kita ketemu Mama. Ferdo mendekap tubuh adiknya itu, berharap memberikannya ketenangan agar tidak merasakan sakit. Pukul 3 dini hari, keluarga Barata didatangi oleh petugas kepolisian untuk menangkap Marsha palsu. Tidak sopan memang, membangunkan orang yang pada pukul sebegini tentulah sedang enak-enakan tidur. Akan tetapi, Juan dan Fema tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena memikirkan dua pangeran yang belum tiba di rumah bahkan tanggal sudah berganti. Dalam ketidaktahuan mereka, Fema dan Juan mati-matian membela Marsha palsu yang sedang merengek. Karena dibawa paksa oleh polisi. Kemudian, polisi menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Di mana Marsha yang asli telah ditemukan dan menginformasikan bahwa mereka harus segera ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter, tunggu. Melina menghentikan dokter yang hendak membawa Marsha ke ruang operasi. Kemudian berbicara pelan kepada dokter tentang Marsha. Ia meminta dokter untuk tidak mengatakan apapun tentang bekas luka di tubuh Marsha kepada pihak keluarganya. Entah kenapa, Melina hanya khawatir akan kondisi mental Marsha. Ketika mengetahui tentang rahasia tubuh penuh bekas lukanya diketahui oleh orang banyak. Biarlah temannya itu yang akan memberitahunya nanti kepada keluarganya, pikirnya. Ternyata Vania adalah Marsha, pantas aku selalu berdebar bahkan saat menyebut namanya. Cinta memang tidak pernah salah. Ethan membatin. Saat ini, Ethan sedang melakukan donor darah untuk Marsha. Bersyukur dia memiliki golongan darah yang sama dengan gadis itu, sehingga dapat menolongnya. Ia bahkan meminta tim medis mengambil darahnya sebanyak apapun yang gadis itu butuhkan. Bersambung.